Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Rukmanul Hakim, NPM 101222081. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatullah. Yang pertama, ada urgensi mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam Islam adalah landasan pokok dalam kehidupan seorang muslim. Ini adalah inti dari keyakinan dan praktik agama Islam. Mengenal Allah memiliki beberapa urgensi yang penting. Yang pertama yaitu tauhid atau keesaan Allah. Mengenal Allah mengajarkan konsep tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Ini adalah landasan utama dalam Islam. Yang kedua ada petunjuk hidup. Mengenal Allah memberikan petunjuk hidup yang jelas dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini membimbing perilaku dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga ada akhirat. Keimanan kepada Allah mempersiapkan muslim untuk akhirat. Dengan mengenal Allah, seseorang memahami pentingnya perbuatan dan kehidupan akhirat. Yang keempat ada kesabaran dan rasa syukur. Mengenal Allah membantu seseorang dalam menghadapi tantangan hidup dengan kesabaran dan bersyukur, karena mereka tahu bahwa semua yang terjadi adalah kehendaknya. Yang kelima ada kepedulian sosial. Keimanan kepada Allah mendorong kepedulian sosial dan keadilan, karena Islam mengajarkan untuk membantu yang lemah dan memerangi yang ketidakadilan. Yang keenam ada hubungan pribadi. Mengenal Allah menguatkan hubungan pribadi dengannya melalui ibadah, doa, zikir, memberikan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup. Jadi urgensi mengenal Allah adalah fondasi agama Islam dan mengaruhi segala aspek kehidupan seorang muslim. Selanjutnya ada cara menuju Ma'rifatullah adalah proses dan pemahaman yang lebih dalam mengenai pengetahuan dan kesadaran tentang Tuhan dalam tradisi Sufi Islam. Proses ini melibatkan beberapa tahap. Yang pertama ada taubat dan kesadaran diri. Awal dari perjalanan Ma'rifatullah adalah kesadaran diri dan penyesalan atas dosa yang telah dilakukan. Ini adalah tahap penting dalam membersihkan hati. Yang kedua ada ibadah dan zikir. Sufi melakukan ibadah dan zikir secara rutin untuk mendekatkan diri kepada Allah. Zikir adalah pengingatan konstan tentang Allah. Yang ketiga ada tasfiyah atau pembersihan diri. Ini melibatkan membersihkan diri dari sifat-sifat negatif seperti hasad, iri, dan keserakahan. Sufi berusaha untuk mencapai hati yang suci. Yang keempat ada muhasabah atau pemeriksaan diri. Ini adalah refleksi terus-menerus tentang tindakan dan niat seseorang. Sufi merenungkan apakah tindakan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Selanjutnya nomor 5 ada muraqabah atau meditasi. Melalui meditasi dan kontemplasi, Sufi berusaha untuk merasakan kehadiran Allah dalam segala hal. Yang keenam ada tahajud dan sholat malam. Sufi sering melakukan sholat malam dan tahajud untuk mendekatkan diri kepada Allah di tengah malam yang sunyi. Yang ketujuh ada tasawuf atau mistikisme Islam. Juga mempelajari ilmu tasawuf untuk memahami lebih dalam tentang hubungan dengan Allah. Yang kedelapan adalah mentor dan thariqah. Seringkali individu yang mencari Ma'rifatullah memiliki seseorang mentor yang bergabung dengan suatu thariqah untuk mendapatkan bimbingan dalam perjalanan spiritual mereka. Yang kesembilan ada kehidupan sehari-hari. Berusaha untuk mengintegrasikan ajaran-ajaran spiritual dalam kehidupan sehari-hari mereka, seperti kasih sayang, keadilan, dan kerendahan hati.
Proses menuju marifatullah adalah perjalanan panjang dan penuh dedikasi untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan dalam konteks spiritual dalam Islam. Selain tentang penghalang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa dibagi menjadi beberapa faktor berikut rangkuman materi tersebut. Yang ke-1, kehidupan yang sibuk dan terlalu fokus pada urusan dunia seringkali membuat seseorang lupa atau mengabaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada dosa dan dosa besar. Perbuatan dosa dan dalam perbuatan dosa besar dapat menjadi penghalang mengenal Allah karena dosa-dosa ini menjauhkan darinya. Yang ketiga, ada kebutaan rohani, ketidakmampuan seseorang untuk merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah dalam ciptaannya dapat menjadi penghalang mengenal Allah. Yang keempat, ada kesesatan, mengikuti ajaran atau kegiatan yang sesat dapat menghalangi seseorang untuk memahami dan mengenal Allah dengan benar. Kelima, ada ketidaktaatan terhadap ajaran agama, ketidakpatuhan terhadap ajaran agama dan prinsip-prinsip moral agama juga bisa menjadi penghalang dalam mengenal Allah. Penting untuk merenungkan faktor-faktor ini dan berusaha mengatasi mereka agar bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya ada materi tarbiyah marifatullah atau bukti keberadaan Allah. Yang pertama, ada dalil fitrah. Dalil fitrah adalah dalil yang lahir dari fitrah asal manusia itu sendiri. Hal ini banyak dirakamkan di dalam Al-Quran, bagaimana manusia umumnya mengakui kewujudan Allah. Fitrah tidak lain adalah inti dari sifat alami manusia yang secara alami pula ingin mengetahui dan mengenal Allah. Yang kedua, ada dalil indrawi. Dalil indrawi adalah dalil-dalil yang dapat dinikmati, dilihat, dirasai, atau disentuh. Tiga, ada dalil rasional. Dalil rasional adalah dalil-dalil yang berasalkan akal. Bukti rasional dapat kita analisa dengan teori sebab akibat. Segala yang terjadi pasti ada penyebabnya, namun logika akan mengatakan bahwa pasti ada penyebab pertama dan utama yang memulai sebab yang ada tanpa disebabkan atau lain yang demikian. Itulah Allah Al-Ahad atau As-Somad. Ada dalil nas. Dalil nas adalah dalil-dalil yang berdasarkan kepada nas-nas. Yang kelima, ada dalil sejarah, adalah dalil-dalil kekuasaan dan keagungan Allah yang diambil dari peristiwa-peristiwa yang telah berlalu di muka bumi. Banyak peristiwa bersejarah di masa lampau semenjak Nabi Adam alaihi salam hingga hari ini yang menunjukkan keberadaan, keagungan, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, ada mengenal keagungan Allah. Dari semua dalil-dalil yang dapat dilihat di atas itu adalah berfungsi menguatkan pandangan kita betapa keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu luar biasa dan memudahkan kita sendiri di hadapan keagungan ini. 7. Mengesahkan Allah. Islam mengajarkan bahwa zat yang kita agungkan itu adalah zat yang telah menciptakannya, memberinya rezeki, memeliharanya, dan memilikinya. Dan yang terakhir ada materi tauhidullah. Kata tauhid di dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari kata kerja wahada ya wahidu tauhidan, yang artinya harfiahnya menyatukan, mengesahkan, atau mengakui bahwa sesuatu itu satu. Tauhidullah adalah mengesahkan, yakni mengakui dan meyakini Allah Ta'ala. Tauhidullah di dalam ajaran Islam mencakup satu, tauhidur rububiyah, artinya
yakni mengakui dan meyakini Allah sebagai satu-satunya Rabb. 2. Tauhidur mulkiyah, artinya dia adalah satu-satunya pemimpin dan pelindung yang hakiki. Misi Tauhidullah adalah membebaskan manusia dari segala belenggu, dominasi atau kendali yang cenderung merusak kemanusiaan, bisa berupa kepercayaan, kufarat, nafsu, togot, setan, ideologi atau aliran secara prinsipal bertentangan dengan tuntunan ilahi. Sekian dari saya, Fauzan Lukmanul Hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.